Xiao Yun, tempat Raja Mobei menjebak dan membunuh jutaan musuh serta menghancurkan 6 dewa perang. Apa kita melakukan hal ini benar-benar baik? Raja Mobei hilang lama, hidup atau mati tidak diketahui. Kita hanya menggali lubang depan makamnya. Gimana dia bisa bangkit dari kuburan dan bunuh aku? Cepatlah gali, jangan buang waktu. Hei, kamu tidak dengar? Lanjutkan menggali. Belum makan? Cepetan. Sudah cukup dalamnya, Li Ming. Ayo kuburkan perempuan ini. Jangan, kumohon, jangan kubur Kuo-Kuo. Apa salah Kuo-Kuo? Keluargamu itu hampir bangkrut. Masih berani berharap menikah dengan kakakku. Tunggu aku habisi kamu, si anak yatim ini. Ayo lakukan. Barusan itu, apa Xiao Yun bergerak? Xiao Yun, bagaimana kalau kita pergi? Hanya petir dan angin aja, takut apa? Biara curious. Enam tahun. Akhirnya Raja Mobei kembali. Paman, selamatkan aku. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani merusak urusan nona besar? Aku kuburku. Anak muda sekarang, omongannya sombong. Cepat pergi. Bocah bau, berani kurang ajar sama nona besar keluarga Shang? Kau cari mati ya? Raja gak mau menyentuh kalian. Anak muda, jauhi aku. Pergi. Anak kecil. Kamu. Wawa. Ibu. Om ini menyelamatkan aku. Wanita ini kok terasa familiar ya? Hotel ini bagus juga, ya. Aku malah dapat pasangan pria. Jangan-jangan kebetulan banget? Oke, Anak baik-baik saja, aku pergi dulu. Bu, aku mau om ini jadi papaku. Kuo-Kuo, begar seperti ini mana bisa jadi papamu? Kotor. Aku nggak peduli, Kuo-Kuo mau papa. Itu orangnya. Tunggu sebentar, mau jadi ayah putriku? Aku kasih 10 juta per bulan. 10 juta? Iya, kita bisa buat perjanjian. Kalau kamu setuju, uang 10 juta ini langsung jadi milikmu. Cuma 10 juta? Aku masih belum menganggapnya serius. Kamu, Paman jangan pergi bolehkah? Aneh, kenapa aku merasa ada kedekatan dengan gadis kecil ini? Melihat anak ini begitu lucu. Aku setuju. Yay, Guo punya ayah sekarang. Guo, kamu masuk mobil dulu. Apa? Keluarga Mobei ingin menghancurkan keluarga Shenku? Ayah, Aku kasih kamu hadiah, ini aku jahit sendiri loh, bahkan mama pun nggak punya. Guo. Tuan Qin sudah sampai, mau ikut ke atas? oke, Guo, aku naik sama mama. Iya, Guo tunggu papa pulang ya. Bos King, orang di foto ini siapa? Kok Anda bisa segitu? Ini foto Raja Mobei. Dalam pertempuran Mobei, raja ini hampir menghancurkan 6 negara. Sejak itu, 6 negara tak melampaui batas wilayah kekaisaran kita sedikit pun. Sayangnya, setelah itu, Raja Mobei menghilang sepenuhnya. Masuk. Mu. Jangan-jangan kamu dari grup Shen? Bos King. Shen Yexue dari grup Shen. Nggak tahu aturan. Grup Mobei, usir dia keluar sekarang juga. Bos King, Yexue bersedia bayar 3 juta. Mohon grup Mobei lepaskan keluarga Shen dari masalah.
Grup Mobei adalah konglomerat nomor 1 di negara ini. 3 juta, kami bukan pengemis. Gimana kalau 20 juta? Mungkin aku akan pertimbangkan lepaskan keluarga kalian. Tuan King, ini tidak bisa. 20 juta adalah seluruh harta keluarga Shen. Bagaimana kalau begini? 30 juta. 8 juta. 40 juta. Benar, Tuan King. 1 juta. Bagaimana menurut Anda? 1 miliar. Jari ini mewakili 1 miliar. Tuan King, mereka akan mengeluarkan 1 miliar. Anda? Yang akan memberi kami 1 miliar? 1 miliar. Baik, 1 miliar. Oke. Ambil uangnya. Begitu banyak uang tunai, harus diambil dulu dari Ban. Besok pagi bagaimana? Baik-baik saja. Ini kotak uang terakhir. Menurutmu, Bos King, Kenapa mengubah pembelian? investasi jumlahnya sampai 1 miliar. Tentu saja. Karena aku ganteng. CIH. Tuan Shen. Tuan Xiang, kenapa Anda di sini? Grup Mobei mengambil alih grup Shen sudah selesai, kan? Yang membantu keluarga Shen mengatasi bukannya Anda, Xiang? Tentu saja. Keluarga Shang adalah yang terbaik di Jinghai. Siapa lagi yang bisa menyelesaikan ini? Sekarang, pertimbangkan. Menikahlah denganku. Ada saja orang yang benar-benar tak tahu malu. Kamu bilang krisis keluarga Shen itu kamu yang selesaikan? Bukan aku yang menyelesaikan. Apa mungkin pengemis? Kalau bukan aku, siapa? King Jun tak akan berani macam-macam dengan Shen Group. Ini orangmu? Siapa beri nyali menyebut nama Tuan King langsung? Apa keluarga Shen mau? Kamu ingin cari masalah lagi? Qin Haotian, jaga guo-guo, bukan pamer atau buat kekacauan. Cepat pergi. Jangan ganggu aku di... Dan, pergilah ke acara reuni teman-teman dan jaga kuo-kuo. Dia pergi sendiri. Omong-omong, hari ini ulang tahun kuo-kuo. Jangan lupa belikan hadiah untuk kuo-kuo. Swear. Aku ader Shan Xiaoyun temani gua. Shan Xiaoyun? Berani-beraninya kau kurang ajar pada putri keluarga Shen. Apa kau bosan hidup? Tidak bagus. Macron apa kamu? Hal mewah seperti ini bukan untuk anak kecil seperti kamu. Zayangku guo. Hari ini siapkan makanan enak. Jangan bilang kami nggak pedulin kamu ya. Masuk. Lihat nih. Makanan anjing favoritmu. Habiskan semuanya. Hari ini, aku pastikan semua orang lihat kamu makan sambil belutu. Dan gagak? Makanlah. Nggak makan, makan. Kuo-kuo jangan makan. Makan. Lihat saja siapa yang berani. Lihat saja siapa yang berani. Ayah. Ayah. Kuo-kuo yang baik. Ayah datang. Shen Gugu. Kamu cari pengemis buat jadi ayah, ya? Pengemis besar sama pengemis kecil, bener-bener pasangan serasi. Hahaha. Lagi-lagi kalian berdua. Pelajaran malam itu masih kurang, ya? Malam itu kebetulan kamu lolos. Kamu pikir aku takut sama kamu? Bapakku ligang. Kamu baikin aku marah, aku bakal buat kamu merangkak sambil sujud. Guo-guo nggak mau di sini. Papa, ayo pergi. Jangan khawatir, gua ada papa. Gak ada yang nindas kamu. Saya juga ingin tahu keluarga seperti apa yang bisa mendidik orang-orang seperti kalian ini. Kau anggap dirimu siapa? Layak bicara pendidikan denganku? Ayah menentangku, meskipun anakku memukul mati anakmu. Aku juga bisa membayar ganti rugi. Kalau kepala salah, anak buah ikut salah. Maksudmu, dengan cukup uang, aku bisa bunuh anakmu? Itu yang kau maksud, kan? Hari ini aku akan membuat kalian sampai ini lihat, apakah uangku cukup untuk beli nyawamu. Apakah uangku cukup untuk beli nyawamu?
Hahaha. Lucu sekali, lihat baju compang-camping anakmu itu, dan kau masih ingin beli nyawa kami, cepat bawa dia pergi. Pergi ke jalan buat ngemis. Guo bukan pengemis. Gua tenang, ayah di sini. Mereka nggak bisa menyakitimu. Kamu sombong banget. Shen Gugu, Kinao Qiang, Kong, cuci dulu bau miskin itu dari badan kalian. Baunya benar-benar menjijikan. Lihat, mereka berdua mirip. Kayak dua anjing bazar yang menyedihkan, kan? Hahaha. Bagus banget. Nilai orang dari penampilan, menindas yang lemah, bikin aku tercengang. Ayah jangan mesakenggan. Baju sebenarnya saya pinjam. Kalau nggak segera dicuci, yang punya pasti bakal nyariin. Nggak nyangka baju beneran pinjaman ya? Gimana kalau gini aja? Kamu sujud sama aku, hajar kepalamu ke lantai sekali. Aku kasih kamu 1 set baju gimana? Guo, sayang. Ayah bakal bawakan gaun terbaik di kota buat kamu rayakan ulang tahun. Gimana? Dalam 3 menit, bawakan gaun terbaik di kota ke Hotel Yunhai untukku. Aku mau rayakan ulang tahun anak perempuanku. Apa yang terjadi sama Tuan? Raja Mobei merayakan ulang tahun putrinya. Perintahkan beli semua gaun di kota dan siapkan hadiah triliunan. Kirim ke Hotel Yunhai. Baik. Gaun terbaik di kota Jinghai ada di grup Huaxiang, yang hanya melayani orang-orang berpengaruh di kota ini. Kalau kau bisa mengundang grup Huaxiang, berlutut dan minta maaf padamu. Baiklah, aku menunggu kau berlutut nanti. Ash, Queenie. Li Yuanyuan dari grup Huaxiang khusus datang menyampaikan gaun untuk sang bintang pesta. Bagaimana mungkin? Pak Li, siapa menyuruhmu mengirim pakaian ini? Kami diperintahkan oleh Xiao King dari grup Mobei untuk mengirim pakaian ini. Oh, begitu. 2 orang miskin ini mengundang grup Huaxiang untuk layanan khusus? Xiao Yun, keluarga Shang kalian kan baru saja kerja sama dengan grup Mobei, ya? CEO King tahu kau menghadiri reuni teman sekolah, jadi dia mengirimkan pakaian ini untukmu. Tentu saja, keluarga Shang kami tidak seperti 2 orang ini, yang cuma bisa omong besar. Dan suka mengambil barang orang. Mengambil barang orang? Jangan tidak tahu malu. Coba saja pakai pakaian ini. Coba lihat, apa kamu muat? Haha, lucu sekali. Pakaian ini milikku, jadi aku bisa memakainya. Kenapa ini, kok jadi pakaian anak-anak, Pak Li? Baju ini terlalu kecil, tidak mau. Nona Shang, jangan mempersulit saya. Baju ini dipesan oleh Tuan King untuk dikirimkan. Tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya bilang, bajunya terlalu kecil. Tidak mau. Berani menyentuh barang milik saya, meskipun sampai robek. Tidak akan saya kasih Anda. Pakai. Berhenti. Qin Haotian, apa kamu sudah gila? Nona Shang, kamu baik-baik saja, pergi. Kak, orang ini tadi memukulku, aku akan balas dia. Shin Yeshua. Anak buahmu berani memukul orang dari keluarga Shang. Nekat, ya. Qin Haotian, perintahkan minta maaf pada Nona Shang. Nona Shen, tahu nggak apa yang orang-orang lakukan terhadap Guo? Untuk minta maaf aku nggak bisa. Tidak bisa, pergi saja. Kalau ini tidak memuaskanku, akan suruh grup Mobei. Mengakuisisi grup. Aku akan buat keluarga Shen hancur. Qin Haotian, apa kamu akan minta? Jangan bicarakan keluarga Shang yang sepele. Bahkan semua orang di sini. Mataku, kalian tidak lebih dari semut. Keluarga Shen ingin musnah, ya? Kamu ingin melindunginya sampai sekarang? Qin Haotian ingin menghancurkan keluarga Shen. Dengan seorang Shang Baichuan yang tidak seberapa. Tidak bisa menggerakkan grup keuangan Mobei. Qin Haotian, pergi. Kesepakatan selesai sampai di sini. Mama, aku tidak mau ayah pergi. Guo, dia bukan ayahmu. Dia memang orang tak tahu malu dan hina. Tidak dia bikin baju. Tak ada yang bisa melindungimu, beri 2 pilihan. Minta maaf pada adikku sambil berlutut, atau biar anak buahku patahkan tangan kakimu. Buang ke laut? Kalau aku tak pilih satu pun? Apa hakmu tawar-menawar denganku? Jata kedak. Kalau aku ada,
Diata kedak. Kalau aku ada? Keluar. Tuan Qing, kenapa Anda kesini? Tuan King, tahu Anda datang, kami pasti akan menyambut. Tak perlu. Saya datang ke sini khusus untuk memberikan hadiah. Memberi hadiah? King Jun dari grup Mobei membawa black card tertinggi dan kontrak akuisisi taman hiburan Mikelan. Juga kunci mensyah nomor 1 tingkat utama untuk merayakan ulang tahun Shen Guoguo. Selamat ulang tahun untuk Shen Guoguo. Orang ini benar-benar bisa membuat. King Tong memberinya hadiah luar biasa. Kartu Black Card paling prestis, itu kartu eksklusif milik orang dengan kekayaan ratusan miliar. Membeli Taman Rekreasi Mickey Yuga. Taman hiburan terbesar di dunia. Dan lahan mensyah nomor 1 yang bernilai miliaran. Bahkan gabungan semua miliarder di seluruh kota Jinghai. Belum tentu bisa membelinya. Qin Hao Tian, siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Apa itu urusan kalian? Sudahlah, tak perlu mengungkap identitas di sini. Pak Qin sebelumnya telah menyelamatkanku. Aku datang khusus untuk membalas budi. Bu Shen. Hadiah sudah aku serahkan, soal jadi ayah sementara Kuo-Kuo. Tanggung jawab sudah terpenuhi. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Ayah, Jangan pergi ya. Kau kebetulan beruntung membantu Tuan King. Sampah tetap sampah. Ayah jangan tinggalkan Kuo-Kuo. Dia cuma pemulung. Ayah bukan. Kamu orang jahat. Ayah, jangan pergi boleh kan? Ibunya sendiri udah usir kamu. Kamu masih ngapain di sini? Kalau kamu mau pergi, minta maaf dengan bersujud. Anak kecil ini yang gantiin. Tuan Xiang, diam. Pilihanmu, Atau kamu hidup menggelandang. Pilih sendiri. Kuo-Kuo, sabar dulu ya. Mama pasti akan ganti rugi. Suja dan minta maaf. Cepat. Papa, jangan pergi ya. Tolong jangan pergi, Papa. Papa, Bantu sekali lagi. yang terakhir kalinya. Tuan, wanita yang semalam bersamamu, kami sudah menemukannya. Dan dia juga Seorang putri sepertinya adalah anak Anda. Wanita itu bernama Shen Yexue. Anaknya bernama Shen Guoguo. Tuan besar, ada apa? Saya berubah pikiran. Kalian harus mati. Kamu pengemis, masih melindungi wanita jalang? Xiang Xiao, sudah Apa yang cukup? Hari ini aku harus membuatnya membayar. Kamu berani memukulku, aku akan pastikan wanita ini mati bersamamu. Berani mengganggu keluarga Shen. Berlututla Suyut. Qin Hao Tian, hentikan. Hentikan. Tamparan ini untukmu, yang menindas yang lemah dengan kekuasaan. Tamparan ini untukmu, yang membantu kejahatan dan memperburuk keadaan, dan pukulan ini. Untukmu yang menyalahgunakan kekuasaan. Cepat datang. Kamu cukup. Apa kamu mau membunuh dia di depan Gugu? Shen Yexue. Kamu tidak pantas jadi ibu Gugu. Shen Gugu putri saya, Qin Hao Tian. Siapapun yang berani menyentuh putri saya, Akan mati. Aku ingin tahu siapa yang berani mengganggu adikku. Kak, Jenderal besar di bawah Raja Mo Bei. Shang Baishan, dia ternyata kembali. Kak, pengemis ini yang memukulku, aku ingin dia hancur berkeping-keping. Putra sulung Kelu Agashong, Shang Baishan. Dia guru bela diri nomor 1 di kota Yunhai. Curang Wawazon, ya, Kak Baishan sekarang bukan hanya guru bela diri, tapi juga prajurit utama di bawah Tentu saja, keluarga Shang adalah kepercayaan Raja Mo Bei. Besok, di pernikahanku dengan Shen Yexue, Kak, yang mulia Raja Mo Bei hadir pribadi. Berani menyentuh adikku. Hari ini, bahkan King Jun takkan bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kau bunuh dirimu sendiri.
Aku kasih kau mati yang utuh. Mereka kenal Raja Beiming. Kenapa aku gak kenal mereka? Masalah ini agak rumit sih. Di dunia masih ada satu Raja Beiming lagi. Tapi orang-orang ini... Biar accueillant du Russe. Lupakan saja. Mundur. Gak mau bertarung depan anakku. Kalian hitungan sampai 3. Pergi. Berani sekali, kakak Baisan adalah Grandmaster seni bela diri, dan anak buahnya sangat kuat. Masih berani sombong begitu? 2. Kalau mau pergi, boleh saja. Tapi kalian berdua, tinggalkan tangan dan kaki. 1. AP, apa? Gimana mungkin? Sampa. Gugu, ayah ajak kamu pulang, oke? Mama, kenapa nggak ikut Gugu? Ayah hari-hari. Gugu, Gugu. Keluarga Shang kalian semua harus mati. Lumayan hebat juga. Tapi anak itu, kalau terus dibiarkan, Akan terlambat. tidak apa-apa, Gugu. Ayah akan menghentikan pendarahanmu. Ada apa ini? Kenapa nggak bisa berhenti? ayah sakit sekali. Tenang saja, Gugu. Pisau itu beracun. Kamu, Racunku, di dunia ini, selain ahli medis Li Yunjing. Tak ada yang bisa menyembuhkan. Kekuatanmu cukup hebat. Aku bisa selamatkan putrimu jika tunduk padaku. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan hari ini. Tidak mungkin. Hari ini, kamu harus sujud 3 kali padaku. Baru aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Kedepannya, kamu tetap bisa menjadi bagian dari keluarga Shang. Ayo, pakai. Pakai itu, baru aku kasih obatnya. Papa, Gugu tidak mau Papa melakukan ini. Gugu, jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Kalian kira pakai ini bisa ancam aku? Jawabanku tetap sama. 3 hari lagi. Keluarga Shang pasti hancur. Qin Haoyan Hila, Tidak peduli nyawa anakmu? Karena Li Yunjing bisa menyembuhkan. Tidak perlu penawarnya. Tidak mungkin, Li Yunjing hanya patuh pada Raja Mobei. Selain dia, tak ada yang bisa menyembuhkan racun ini. Apa mungkin, kamu bisa perintah Li Yunjing? Pergi ke rumah sakit, atur dokter ke sana. Beritahu Li Yunjing, 1 jam lagi dia harus ada di depanku. Dokter. Dokter. Kenapa darahnya banyak? Cepat cari dokter untuk bersihkan luka. Keluar. Dokter. Tolong selamatkan anak saya, dia benar-benar sudah tidak kuat. Layak datang berobat, kamu dan anakmu orang biasa, mati ya mati saja, apa pentingnya? Kasih tahu kamu ya, rumah sakit ini itu investasi suamiku. Mau berobat, anakku yang harus didahulukan. Mama, sakit. Hampir sembuh, tak sakit lagi. Tolonglah, kasihanilah. Anakku sudah tidak kuat lagi. Pergi sana. Kau dan ibumu sudah meninggal. Hidup juga merupakan pemborosan udara. Dokter, putri terluka dan perlu dibersihkan. Ikut saya. Anda tidak diperbolehkan. Utamakan pengobatan anak saya, atau suami saya akan memecat Anda seketika. Sedangkan untuk kalian semua, tunggu saja di sini dengan Pak. Jika Anda tidak bisa menunggu sampai saat itu, berarti putri Anda pantas mati. Apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau memukulku? Patahkan kakinya untukku. Apa ribut-ribut ini?
Tuan Shang. Kenapa Anda datang ke sini? Aku datang untuk menyembuhkan. Perlu memberitahumu? Siapa yang berani melukai Anda? Kalian berdua cepat pergi. Pergi cepat, keluarga Shang tak bisa diganggu. Nayavamu dalam bahaya. Tadinya ingin kalian hidup lebih lama, kenapa cepat mati? Berani sekali kamu bicara begitu dengan Tuan Shang. Bosan hidup ya? Chin Hao Yin. Tahu aku, belum cepat pergi? Chin Hao Yin. Masih sambang? Anakmu, Shen Guoguo, kondisinya hampir habis? Jangan lupa. Racun putrimu hanya disembuhkan tabib Li dari keluarga Shang. Kamu merangkak lewat di bawah selangkanganku? Aku minta kakakku menyelamatkan anak. Qin Hao Tian, kami tidak ingin menyusahkanmu. Cukup berlucu merangkak di bawah selangkangan kakakku. Mungkin anak perempuanmu masih ada harapan. Merangkak. Asalkan kamu merangkak di bawahku, anak perempuanmu bisa selamat. Merangkak. Qin Hao Tian, cepat merangkak. Atau lihat Guo mati? Anak muda, demi anak perempuanmu, merangkak bukan masalah besar. Iya benar. Merangkak nggak bakal bikin kamu rugi. Ayo, cepat merangkak. Cepat merangkak. Kakakku panggil dokter terbaik untuk kakak keduaku. Kalau mau merangkak, dia mungkin senang. Semua pasien di rumah sakit ini dapat diperiksa. Tabib ajaib. Tabib ajaib yang mana? Mungkin adalah Li Yunjing. Kamu maksudkan tabib nomor 1 di dunia, Li Yunjing. Nak, cepat berlututlah. Kalau tabib Li datang, bukan hanya anakmu yang bisa diselamatkan, anak putriku juga bisa diobati. Li Yunjing. Aku ingin dia menyembuhkan penyakit. Hanya soal satu telepon saja. Apa kamu masih manusia? Kamu nggak mau selamatkan anakmu, tapi aku mau selamatkan putriku. Cepatlah masuk. Kinao Chiang. Dengar, semua orang menunggumu. Kalau tidak masuk, Putrimu pasti mati. Bagaimana ada ayah Zekejem ini? anak sendiri sudah begini, hal ini pun tidak mau dilakukan. Gadis malang, dapat ayah seperti ini. Qin Hao Tian, apa harga dirimu begitu? Aku sudah bilang, Li Yunjing, selamatkan putriku. Aku tidak butuh minta maaf. Qin Hao Tian, kamu benar-benar mengecewakanku. Presiden Shang. Jika dia tidak lakukan, aku mohon padamu, tolong selamatkan Kuo. Tidak perlu meminta padanya, Kuo tidak akan mati. 1 menit, Li Yunjing tiba merawat Kuo. Kamu pura-pura meyakinkan. Kamu itu apa? Berani perintah dokter. Kalau dia benar bisa perintah dokter Li. Bakal suju sama dia. Kinao Chiang. Kamu nggak mau ngalah, tapi kenapa halangi aku? Apa kamu mau biarin Guo? Percaya sama aku. 1 menit. Cuma 1 menit aja. ya? Kasihan banget anak ini, punya bapak kayak gini. Keluarga Shen Guo di sini? Shen Guo dalam keadaan kritis. Qin Hao Tian, Guo hampir mati. Jangan halangi aku. Apa kamu masih lelaki? Tuan Shang, aku setuju untuk menikah denganmu. Aku mohon, selamatkan Guo. Bangun. Baiklah, swear, aku bisa selamatkan Guo. Aku akan hubungi Li sang tabib sekarang. Tabib Li sudah tiba. Apa? APA. Sang tabib datang secepat ini. Tabib Li pasti diundang keluarga Shang. Bagaimana bocah itu pura-pura? Qin Hao Tian, tabib Li sudah datang. Kalau kamu minta maaf sekarang, masih sempat. Tabib Li, saya dari keluarga Shang. Saya, Li Yunjing, tunduk hormat kepada Tuan Qin. Apa? Tabib Li. Kenapa begini? Dia pengemis busuk. Benar, Tabib Li. Kami orang kepercayaan Panglima Mobei. Kami dari keluarga Shang. Kelu Aga Shong. Omong kosong. Orang buta. Siapa tuan ini? Sudah cukup, Li Yunjing. Selamatkan putriku dulu. Baik, Tuan. Saya tidak ingin putriku. Mengalami bahaya apapun. Sembuhkan dia, hadiahnya akan besar. Tuan, tenang saja. Terima kasih, Tuan. Tabib Li. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin, Xiang Baichuan. Masih ingat, keluarga Xiang pasti akan hancur. Aku mengerti, Qin Hao Tian. Kau menipu tabib Li Sol hadiah besar. Kau kira kau Raja MOB? Boleh tidak percaya. Semuanya terungkap besok. Ingin lihat hasilnya. Bagaimana menghancurkan keluarga? Kita pergi Xiaoyun. Yang mulia, Putri Anda keluar dari bahaya. Kapan Guo sadarkan diri? jangan khawatir, Raja Mobei. Sore ini, Guo akan pulih seperti semula. Baguslah.
Bagaimana cerita tentang Raja Mobei yang baru, Yang Mulia? Dulu, saat Anda menghilang, Tian Chao kehilangan pemimpin dan kacau. Kami tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, Yang Mulia, Raja Mobei yang baru itu Anda kenal juga. Siapa? Dewi Perang Tian Chao, Jenderal Hong Luan. Ternyata dia. Bagus, aku mengerti. Pergilah. Baik. Qin Hao Tian, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. 3 tahun lalu, pernah ke Hotel Yunhai? Iya. Apa kamu pernah ke kamar 300? Iya. Jadi, malam itu, ada seorang wanita masuk. Ada hubungan apa? Kamu sudah tahu semuanya. Orang sepertimu penuh kepalsuan. Ayahnya Kuo, kalau begitu. Ada sesuatu untuk memberitahu. Apa itu? Kamu sudah menyinggung keluarga Shang. Mereka tidak akan melepaskan keluarga Shen. Aku harus membawa Kuo. Tidak bisa biarkan dia dihancurkan olehmu. Aku akan membawa Kuo pergi. Aku tidak bisa. Tenang, besok aku tidak apa-apa, Kuo juga baik-baik saja. Kenapa begitu keras kepala? Kamu benar-benar. Mama, jangan marah. Papa kan melindungi kita. Kuo. Dia nggak bisa lindungi kita. Jangan percaya sama dia. Kita bicarakan nanti. Aku mau cari dokter. Kuo, Kuo gimana? kenapa ke sini? Jawab, Kuo gimana? Santai aja, nggak ada. Kuo baik-baik aja. Nggak nyangka. Keluarga Shen begitu peduli sama Kuo. Enak bandel. Ternyata belum meninggal. Senang sia-sia. Aku pikir kali ini akhirnya bisa lepas. Gara-gara anak ini. Keluarga kita melewatkan banyak kesempatan naik derajat. Bu, Kak Bair, sudah lama tidak suka anak ini. Tenang saja. Hari ini aku akan membunuhnya. Hari ini aku akan membunuhnya. Pengemis bau ini, berani ikut campur urusan keluarga Shen? Kenapa? mau ganggu anakku? Aku nggak akan diam. Ternyata kamu ayah anak ini. Berani ganggu anakku? Kupikir kamu orang penting. Tapi nggak nyangka cuma seorang pengemis. Oh, ternyata kamu tuh. Bocah, Ambil uang ini. Cepat pergi. Berani pukul aku tuan muda dari keluarga Shen. ganggu anakku, aku udah baik nggak bunuh kamu karena hormat pada Shen Yexue. Qin Hao Tian. Anak perempuan. Lihatlah, ini ayah kandung Shen Guo. Ayah dan anak ini, nggak ada yang benar. Ebi, Kenapa buang waktu sama dia? Pak Shang bilang, selama kakak menikah sesuai rencana, kita bisa dapat dana miliaran. Ikut aku. Ibu, jangan pergi. Aku sudah bilang, kamu nggak bisa bawa Shen Yexue pergi. Kak, jangan lupa keluarga kita punya utang lebih dari 10 miliar. Kamu harus ikut aku siapkan pernikahan dengan Pahi. Takder Burik sekali. Bagaimana aku membesarkan anak seburik kamu? Semua orang lahatlah ini. Gadis ini mau kabur sama gelandangan. Dia nggak bantu ibunya, malah bantu orang luar. Apa dosa aku lakukan sampai begini? Anak perempuan ini bahkan melahirkan anak gelandangan. Nggak disangka, anak kecil ini terlihat imut. Ternyata dia anak dari hubungan dengan Pria ini juga kelihatan baik. Dia Gelandanggan? Pasti ada sesuatu di balik rekam terus. besok jadi berita utama. Kuo bukan anak liar, dan ayahnya bukan gelandangan. Cukup sudah. Aku akan pergi dengan kalian. Shen Yexue. Kuo membutuhkan ibu. Kamu tidak bisa pergi, aku bisa mengatasinya. Qin Hao Tian, berhenti. Kamu hebat berkelahi, bisa membungkam satu orang, tapi bisakah membungkam semua orang? Aku tidak peduli. Tapi, bagaimana dengan Guo anakmu? Kalau kamu peduli pada sebelum keluarga Shang, kamu harus lari. Lari. Setelah menyinggung keluarga Shang, bisa lari? Sudah. Bubarlah. Semuanya bubar. Ayah, apakah nanti Gugu tidak punya mama lagi?
Gugu, Mama pergi hanya untuk melindungimu. Tapi tenang saja, besok aku akan mengumumkan ke seluruh dunia. Shen Gugu bukan anak tak beribu. Aku akan merebut Mama kembali di depan semua orang. Oke, Ya, Gugu percaya pada Papa. Nanti kalau ketemu Xiao Shang, tunjukkan sikap yang baik. Jangan masam seperti Deng Getaidak. kita, kota Jinghai, memiliki seseorang seperti Tuan Xiang. Ini adalah kebanggaan bagi Jinghai. Pendant Rajamo BEI luar biasa. Kedua Tuan Xiang, baik kemampuan maupun kepribadian, benar-benar luar biasa. Rekan-rekan sekalian, hari ini hari penganugerahan Raja Mo Bei dan pernikahan saya dengan Nona Shen. Hari ini, di bawah restu Raja Mo Bei, kami akan menyelesaikan upacara pernikahan kami. Tuan Xiang dan Nona Shen, Benar-benar pasangan yang jodoh yang pas sekali. Kota Jinghai, selain Tuan Xiang, tak pantas untuk Nona Shen. Dan di sini saya umumkan, Putri Yishue and aku. Shen Kuo akan dikirim ke luar negeri untuk belajar. Yishue. Kuo akan belajar dengan pendidikan terbaik. Senang, kan? Xiang Baichuan, Shen Yishue. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik. Kalau berani bilang tidak, aku jamin keluarga Shen, termasuk anak kecil itu, akan lenyap semuanya. Berikan. Share. Ini perjanjian belajar di luar negeri. Aku akan memperlakukan Kuo seperti anak kandung. Astaga. Tuan Xiang benar. Teladan pria baik hati. Bahkan jika itu bukan anak, masih dirawat dengan perhatian. Benar, pria baik jarang ditemukan. Tanda tangan saja. Tidak bisa tanda tangan. Siapa biarkan perempuan ini masuk? Pergi. Hari besar seperti ini, masuk dua pengemis. Sial bat. Tuan Xiang Minyel Amatkan Kelu Aga Shen. APA yang kamu tunggu? Cepat tanda tangan. Mama, Anak kecil, kamu tahu apa? Ibumu mengurus hal penting. Kalau keluarga Shen hancur, kamu, wanita murahan, bisa kelap. Terus-menerus mengatakan wanita murahan. Benar-benar mengira aku tidak ada di sini. Teman-teman sepertimu besar mulet. Kalau kamu di sini, mau apa? Bahkan kalau kamu mati di luar, tidak ada yang mengurus jasad. Mama, apa kamu tidak mau Gugu lagi? Shen Yue, Pikirkan baik-baik. Bisnis keluarga Shen, tanpa bantuanku, sekeluarga akan bangkrut saat itu. Semua orang dari keluargamu akan dipenjara. Lagi pula. Penggawal Shen I dari Raja Mabe. Cukup aku beri perintah. Bocah kecil itu dan pengemis ini, tak ada yang bisa kabur. Mama, bawa Guo pulang. Mama nggak akan tinggalkan dia kan? Benar kan? iya, benar. Aku nggak mau kamu. Pergi. Pergi sama pria ini. Guo, sayang, carilah tempat untuk istirahat. Biar papa bicarain sama mama dulu, ya? Shen Yexue. Apa begini caramu jadi seorang ibu? Bagaimana aku jadi seorang? Apa hubungannya denganmu? Kamu tahu sulitnya aku buat keputusan ini? Berapa banyak tekanan yang aku tanggung? Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu tak pernah ringankan beban. Bukannya cuma kekuasaan. Kalau kamu butuh, Aku kasih kekuasaan terbesar di dunia. Bisa menjadikan keluarga Shen keluarga terbaik dunia. Hanya dengan satu kata dariku. Qin Hao Tian, aku benar-benar memohon. Berhentilah omong besar. Buktikan kamu hebat. Kenapa tidak menemukanku? Kalau kamu benar-benar hebat. Dulu saat keluargaku, Shen, mencari ayah kandung Guo, kenapa tidak? saat putri keluarga Shen hamil, mencari ayah kandungnya. Tapi sampai seluruh kota tahu, bocah itu nggak muncul. Mungkin dia nggak berani ya? Bocah miskin bajunya seperti pengemis. Kalau aku jadi dia, aku nggak punya muka buat muncul. Sudah cukup. Terakhir kamu kabur, berani datang lagi. Aku kasih tahu, kali ini bukan cuma Shen Yesue yang nggak bisa pergi, kamu juga nggak. Orang-orang. Tangkap dia. Dia dari Yuba Gelap Bava Perinta Raja Montagba. Semua anggota jubah gelap punya kekuatan level master, hampir mencapai level supermaster. Penduduk distrik imigran, di jalan Kalot Butte Jadi Santa Panaikan. melawan hal yang mustahil. Apa? Mana mungkin. Jadi, masih ada trik apa lagi? Ayah hebat banget. Desar Bajingan. Ini tahta Raja Mobei, turun dari sana. Berani-beraninya bertingkah di tahta Raja Mobei. Sepertinya keluarga Shen ingin mati.
Jika Raja Mobei marah, keluarga Shang kena imbasnya. Shen Yishui. Kamu menghancurkan keluarga Shang, ya? Dasar gadis sialan, cepat turun ke sini. Berhenti. Kenapa? Kursi saja. Kalau Raja Beimo bisa duduk di sana. Apa anak perempuanku, Qin Haotian, tidak bisa? Anak perempuan Qin Haotian? Kamu anak Qin Haotian, mau jadi apa? Hanya anak seorang pengemis. Lahir jadi orang hina. Papa, aku gak mau duduk lagi. Jadilah anak baik, badannya belum pulih sepenuhnya. Tenang, duduklah dulu. Aku lihat siapa berani suruh kamu turun. Gadis nakal, turun cepat, bikin nenek marah. Nenek. Orang tua sekuasa. Layak jadi neneknya Gogo? Kamu orang luar, hak apa bicara? Qin Haotian, Raja Mobei segera datang. Hari ini carry masalah di sini. Aku ingin lihat. Bagaimana menyusahkan keluarga Shen. Qin Haotian, belum bikin ribut, ya? Aku bikin ribut? Gua nggak enak badan, kamu tahu. Qin Haotian, kamu benar-benar sudah kelewatan. Gua. Cepat turun. Shen Yishui. Berani sekali kamu, membiarkan anak ini duduk di singgasana Raja Mobei. Keluarga Shen kalian ingin mati, ya? Bos Shen. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Semua ini karena dia, kalau marah, salahkan dia. Aku jelas melihat itu orang dari keluarga Shen kalian. Orang-orangku, tangkap semua anggota keluarga Shen. Jenderal Shang, ini bukan tentang Guo. Ampuni Guo. Lepaskan anak ini. Aku beritahu kamu, Shen Yexue. Aku bukan hanya akan menangkap anak ini, tetapi juga siapapun yang berani menduduki tahta Mobei. Mati. Jenderal Shang. Kumohon, untuk hubungan aku dan adikmu yang akan menikah. Lepaskan Guo. Shen Yexue, kamu belum sadar situasi. Hari ini, meskipun kita membunuh anak ini, kamu harus menikah. Shen Yishui. Cepat bangun. Kamu penggantiin baru keluarga Shang. Tidak boleh menangis. Mama. Kuo, jangan takut. Shen Yishui. Hari ini kamu harus melindungi perempuan hina ini. Pak Shang. Kalau benar mau bunuh Kuo, lewati mayatku dulu. Baik. Baiklah. Kalau keluarga Shen ingin mati, aku akan mengabulkannya. Dalam 3 menit, aku ingin keluarga Shen lenyap dari Hai Cheng. Tuan Shang Jangon lekukan itu. Dasar pemboros. Apa maksudmu? Grup Shen diserang. Nilainya lenyap 1 miliar. Semua proyek grup Shen dihentikan, dan sekarang harus bayar ganti rugi. Apa? Properti rumah. Sudah disita. Apa dosa yang sudah aku buat? Keluarga Shen benar. Shen Yishui. Aku sudah bilang, aku bisa menghancurkan keluargamu sekejap. Serahkan penjahat ini. Dan aku bisa mengampunimu. Sebelumnya, demi hubungan, aku bersikap baik padamu. Tapi jika kamu ingin membunuh Guo, aku tidak akan mengizinkan. Baiklah. Kamu berani melawanku demi mereka. Aku akan menyelesaikanmu. Ikat dia. Tangkap gadis kecil. Bunuh dia sekarang juga. Aku lihat siapa berani menyentuh ibu dan anak ini. Hari ini keluarga Shen akan kurlindungi. Kamu bisa melindungi mereka? Siapa berani bilang bisa melindungi? Qin Haotian. Kamu kira setelah mengalahkan 2 penjaga Xuan Yi beberapa hari lalu kamu sudah sangat kuat? Ku beritahu, aku adalah jenderal perang pertama di bawah Raja Mobei, kekuatanku setara dengan seorang guru besar. Beberapa orang adalah penjaga pribadi Raja Mobei. Kamu pasti mati. Kamu anak durhaka, berdiri di situ dengan orang tak cepat turun sekarang juga. Hanya jika kita menyerahkan benda kecil ini dengan kedua tangan, keluarga Shen baru bisa bertahan. Qin Haotian. Semoga kali ini, aku membuat pilihan yang benar. Ibu, kali ini aku memilih dia. Shen Yexue. Aku bilang, selama kamu percaya padaku, aku akan beri kehormatan dan kekayaan seumur hidup. Hari ini, kamu memilih aku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lindungi aset keluarga Shen, sekaligus hancurkan keluarga Shang. Seluruh properti mereka. Kamu hanya membantu King Jun sedikit saja.
Jangan sungguh-sungguh berpikir bahwa Tuan King Jun akan mengikuti perintah. Tuan, ada masalah besar. Apa terjadi? Jangan panik, tetap tenang. Tuan, semua 13 perusahaan keluarga Shang bangkrut dalam sekejap. Segera selidiki, cari tahu siapa melakukannya. Ya, Apa itu ulahmu? Aku seorang pengemis. Bagaimana bisa mengacaukan keluarga Shang? Aku mengerti, kekasih rahasia King Jun. King Jun berani menantang Raja Mo Bei demi kekasih rahasianya. Hari ini kan bereskan kamu dulu, lalu King Jun. Kemudian aku akan meminta ampun kepada Raja Mo Bei. Kenapa diam saja? Cepat tangkap dia, penjahat ini. Masih menunggu apa? Tuan, kami tidak mampu. Sekelompok sampah, saya harus turun tangan sendiri. Qin Haotian, aku memberi kesempatan, tapi kau tak menghargainya. Jenderal ini akan bertindak sendiri. Kamu pasti mati. Hari ini saya ingin melihat apa kehebatanmu sebagai guru terbesar di dunia ini. Tuan. Kami keluarga Shen setia padamu. Jika mau menyalahkan, salahkan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Dasar anak duraka. Sipat turun sini dan sujud minta ampun pada Tuan. Betul. Dan orang ini berani menyinggung Jenderal Shang. Lebih baik cepat mati, jangan mengganggu keluarga Shen. Diam. Shen Yesue, kalau memilih kembali ke orang tua, aku tidak akan menghalangimu. Jaga baik-baik Gugu. Hari ini adalah saat kembalinya sang raja. Ayo semangat, ayah. Begitu kuat auranya. Qin Haotian, Raja Mo Bei akan segera tiba. Beranikah kamu Menyakiti putriku. menghina wanitaku, aku? Kenapa harus takut? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Raja Mo Bei pasti tidak akan melepaskanmu. Raja Mo Bei tiba. Selesai sudah semuanya? Anak muda, Raja Mo Bei sudah datang, coba sentuh aku lagi kalau berani. Kalau dia sudah datang. Kenapa harus aku yang turun tangan? Apa dosa keluarga Shen kami? Sampai putriku yang baik-baik malah dirusak oleh bajingan ini dan melahirkan seorang. Bikin masalah terus. Shen An, kamu mau apa? Saya mau apa? Kamu masih membela dia, kan? Apa kamu mau hancurin keluarga? Dasar nakal. Turun ke sini sekarang. Kalian lagi ngapain? Yang Mulia Raja Mo Bei, kami menangkap seseorang yang berani duduk di kursi Raja Mo Bei. Orang ini membangkang dan mencoba memberontak. Langgar kehormatan Raja Mun. Hukum mati semuanya. Bawa aku ke sana. Aku ingin lihat siapa yang berani seperti ini. Siap, tuanku. Siapa kamu? Hong Wan. Posisi ini tidak pantas untuk putriku. Menurutmu aku pantas duduk di sini? Qin Haotian. Bagaimana kamu bicara pada Tuan Raja Mo Bei? Qin Haotian. Kamu masih punya keluarga Shen. Hari ini, tak ada yang boleh keluar hidup-hidup. Kamu jago bertarung di depan Raja Mo Bei. Coba bertarung lagi, aku mau lihat. Hong Wan. Lama tak jumpa. Berani menyebut nama Raja Mo Bei secara langsung. Itu dosa besar. Mencari mati. Berhenti. Apa benar itu kamu? Yang Mulia, Anda kenal dia, kan? Pasti tidak salah mengenal Yang Mulia Raja Mo Bei. Dia numpang di rumah kami, seorang cowok tampan. Bagaimana Anda kenal seorang Semua diam. Haotian, aku menunggu kamu kembali untuk menikahiku. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu? Yang Mulia Raja Montag Bai, apakah ditipu anak ini? Anak ini sedikit kuat? Tidak ada kelebihannya sama sekali. Jangan-jangan Anda terpengaruh oleh kata-kata manisnya? Bocah ini sudah punya anak dengan Shen Yexue. Raja Mo Bei yang terhormat, jika Anda menyukai sampah ini, takutnya akan ditertawakan seluruh negeri. Raja Mo Bei, mungkin Anda menyukai? Seseorang beristri. Jika berita ini menyebar, nama baik Raja Mo Bei akan tercoreng. Selain itu, bocah ini berulang kali menghina kewibawaan Raja Mo Bei. Jika tidak dibunuh, sulit menenangkan pihak-pihak. Betul Tuan, Anda bersama sampai ini. Apa kata dunia tentang Anda? Meskipun Qin Haotian dan saya memang pernah
berselisih, dia dan putri saya tidak bermaksud menghina Raja Mobei. Mohon keadilan. Tidak, anak ini duduk di tahta Mokbei saja sudah penghinaan bagi nama Raja Mokbei. Mohon Raja Mokbei membinasakan bajingan ini sebagai peringatan bagi yang lain. Mohon Raja Mokbei membunuh bajingan ini. Dia duduk di sini, lalu kenapa? Hari ini, bahkan jika dia ingin mendapatkan kembali gelar Raja Mokbei, aku takkan keberatan sedikit pun. Apakah kalian tahu siapa dia? Dialah Raja Mokbei yang menaklukkan Dewa Perang enam negara, Qin Hao Xian. APA? Raja Mobei dengan kekuatan luar biasa mengguncang 6 negeri, terkenal di dunia. Melindungi dinasti kita 20 tahun, kamu bilang. Apakah dia layak menduduki posisi ini? Kamu bilang. Pria seperti dia, layakkah mendapatkan cinta Hong Luan? Layak, layak. Tuan Qin dan Nona Hong, pasangan serasi, tak ada tandingan. Ah, c'est Yasuda ta Tuan Qin luar biasa. Memang benar dia adalah anak kesayangan takdir. Xiang Baichuan. Apakah kamu ingat aku katakan kemarin? Aku bilang, Hari ini keluarga Xiang pasti akan hancur. Nona Hong Luan, keluarga Xiang telah melayani Anda bertahun-tahun. Walaupun tidak ada jasa besar, banyak usaha. Usaha? Apa yang dilakukan keluarga Xiang diam-diam? Kalian benar-benar pikir aku tidak tahu? Hari ini Hao Tian sudah berbicara. Keluarga Xiang tidak perlu dipertahankan. Orang-orang. Seret semua anggota keluarga Xiang keluar dari sini. ini tidak mungkin. Nona besar. Nona Hong Luan, ampuni kami. Hao Xian. Aku sudah urus begini. Kamu puas enggak? Terima kasih. Semuanya. Hari ini, Raja Mobei, Qin Hao Tian. Kembali. Raja Mobei. Nak, Kamu baik yang bangga NAK. Dapatkan menantu untuk keluarga Shen. Sekarang, keluarga Shen kita bisa jadi sukses besar. Berarti aku bisa jalan sesuka hati di Jingcheng, kan? Hahaha, bukan cuma di Jingcheng. Mulai hari ini, seluruh negeri ini pasti nggak ada yang berani ganggu kita. Cukup sudah kalian. Kalian meremehkan dia. Sekarang, aku masih pantas untuk dia? Ah, SIS, ini kan gampang. Tidur lagi aja sama dia, selesai deh. Sis. Lihat nih anak perempuan, heran nggak tahu mirip siapa. Hong Luan, kamu jagain di sini sebentar, aku mau keluar sebentar. Mama, Kamu nggak temenin Hong Luan, malah ikut ke sini ngapain? Kuo bilang mau ikut, jadi ku bawa dia ke sini. Kamu mau kemana? Balik kantor. Baik, aku temani kamu. Pak Chen, Pak Yang. Kalau kalian menghentikan pasokan ke grup Shen kami akan rugi jutaan. Itu tidak terlalu pantas, kan? Apa yang tidak pantas? Grup Shen kalian sekarang sudah seperti ini. Cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Mundur sekarang adalah keputusan yang bijak. Bapak berdua, jangan bicara begitu. Malam ini, Shen Yexue akan menjadi bagian keluarga Xiang. Saat itu, grup Shen kami akan berjaya. Ouais, Pak Shen. Sepertinya memang begitu ya. Bagaimana kalau kita tunggu saja pernikahan Shen Yexue dan keluarga Xiang? Baiklah, aku akan tunggu kalian sebentar lagi. Kalau keluarga Shen dan keluarga Xiang tidak jadi menikah, maka kerjasama kita dengan keluarga Shen pasti akan dihentikan. Kau bilang perusahaan punya saham untuk Kuo? Saat Kuo tidak punya ayah, takut Kuo akan dibully. makanya ku berikan saham untuknya. Kalau tidak, kenapa aku begitu peduli pada kelangsungan keluarga Shen? Oh, kalian masuk duluan saja. Halo, King Jun, kan? Siapkan aku dokumen kontrak bernilai 100 miliar, segera kirim ke grup Shen. Anakku tabungan rahasia. Sebagai ayah, aku harus mengisinya sampai penuh. Shen Qianan, dengarkan aku baik-baik. Kalau hari ini keluarga Shen gagal bermitra dengan keluarga Xiang, bukan cuma seluruh kota Jinghai yang tidak akan menyuplai barang ke keluarga Shen lagi. Aku juga akan menuntut semua utang barang yang keluarga Shen belum bayar. Sekali tarik kembali. Tenang saja, Pak Chen. Hari ini Yesue akan dinikahi oleh keluarga Xiang.
Pak Shang benar-benar tulus pada Yesue kami. Shen Yixue, kenapa pulang? Bukannya kamu menikah hari ini dengan Shang? Di mana Pak Shang? Datang sudah cukup. Kenapa bawa pengemis? Sial. Aku membatalkan pernikahan dengan Shang APA. Omong kosong. Hak apa membatalkan pernikahan dengan Pak? Tuan Shang melihatmu adalah keberuntungan. Kembali dan minta maaf pada Tuan Shang. Shen Yexue, batal tunangan dengan Tuan Shang. Apa karena wanita ini di sampingmu? Jika kamu tidak menikah dengan Tuan Shang hari ini, dia langsung saya kirim ke panti asuhan. Siapa yang berani mengirim Putri Qin Hao Tian ke panti asuhan? Bagus sekali, Shen Yexue. Aku tahu kenapa kamu batal tunangan dengan Tuan Shang. Ternyata kamu cari pria liar. Benar-benar bikin aku marah. Aduh, Shen Qianan. Kamu juga melihat sendiri kan? Shen Yexue kabur dari pernikahan. Jangan bilang kalau keluarga Shen kalian ingin bergabung dengan keluarga Shang. Menurutku, keluarga Shen malah sudah menyinggung keluarga Shang. Sepertinya kehancuran keluarga Shen sudah dekat. Pak Yang, ayo pergi. Shen Yexue. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Orang-orang, tangkap Shen Yexue dan bawa kembali ke keluarga Shang. Shen Qian. Keluarga Shen memilih melarikan diri dari pernikahan. Keluarga Shang pasti akan melawan keluarga Shen. Jadi, menurutku, keluarga Shen lebih baik segera membatalkan kontrak dengan kami. Jangan salahkan jika kami tidak beri muka. Ini adalah pilihan Tuan Shen sendiri. Tanda Tangan, Tuan Shen. Kalian yakin? Menginginkan saya? Tidak tanda tangan bukan berarti tidak mungkin. Kalau Anda bisa membuat Tuan Shang senang, kita mungkin tetap bisa bekerja sama dengan keluarga Shen. Membujuk Shang Baichuan? Keluarga Shang diambang kehancuran, tapi kalian tetap membujuk mereka. Shen Yexue. Kalau mereka ingin mengakhiri kerjasama, biarkan. Mulai sekarang, tidak akan punya kesempatan lagi. Kamu siapa? Bukan giliranmu bicara, masih bilang keluarga Shang? Panah yang sudah hilang kekuatan. Hah, bercanda aja. Satu jari kaki keluarga Shang lebih berharga daripada kamu asal ngomong di sini, keluarga Shen tak akan membiarkanmu. Baiklah, Shen Qian. Tak kusangka keluarga Shen kalian berani menyinggung keluarga Shang seperti ini. Hari ini juga, perjanjian pembatalan kerjasama ini, keluarga Shen kalian harus tanda tangani. Ya, kalian harus tanda tangani. Bos, kalian jangan marah. Shen Yixue. Kalau kamu nggak cepat minta maaf ke bos Shang, aku bakal telepon ibu kamu, biar dia bawa kamu ke sana. Ibu nggak akan menikah sama orang jahat itu. Ibu hanya sama ayah. Diam. Di sini tidak ada tempat untuk kamu bicara. Soal batal nikah, keluarga sudah tahu. Kalau nggak percaya, Shen Yixue, tunggu saya. Kalau perlu, aku bakal sikap kamu dan bawa balik ke keluarga Shen. Halo, kakak ipar. Cepat ke sini urusin anak kamu. Dia di sini keterlaluan banget. APA? Kamu setuju dia batal nikah? Itu keluarga Shang. Kamu gila? Shen Yexue. Aku nggak peduli gimana kamu bohongi ibumu. Kamu nggak akan lolos dariku. Sekarang balik dan minta maaf sama Pak Shang. Shen Qianan, kamu juga udah lihat sendiri. Kalau keluarga Shen kalian udah rusak hubungan sama keluarga Shang, kenapa nggak cepat tanda tanganin perjanjiannya? Mulai sekarang, kami para pemasok ini nggak pernah lagi kerjasama. dengan keluarga Shen kalian, paham? Pak Chen. Itu kata-kata Anda sendiri. Mulai sekarang, keluarga Shen tidak ada hubungan lagi dengan kalian para pemasok. Shen Yexue, Kau ini bikin aku marah besar. Paman, keluarga Shang hancur. Aku sudah bilang, kau bisa telepon untuk cek. Shen Yexue, apa yang kau omongkan di sini? keluarga Shang keluarga terbesar di Yinghai. Siapa di Jinghai yang bisa membuat keluarga Shang hancur dalam semalam? Aku rasa sudah cukup. Perusahaan Shen di tanganmu pasti akan hancur cepat atau lambat. Aku jual sahamku lebih awal saja. Presiden Shen, kalau kamu mau jual saham, gimana kalau jual ke aku aja? Heh, sampai paman-paman keluarga Shen dipaksa jual saham ke pengemis. Keluarga Shen benar-benar hancur. Haha, NAK. Bukan aku meremehkanmu. Aku punya 20% saham di grup Shen, nilainya 2 juta. Aku kasih 200.000, sanggup beli nggak? Oke. Gesek kartu. Bagus ya?
Pihak kedua tertawa. Haha, nggak nyangka, masih ada orang bodoh yang percaya saham grup Shen itu berharga. Boka, aku kasih tahu kamu. Grup Shen sampai besok akan tamat sudah. Besok. Kalau nggak punya utang, sudah bagus. Pak Chen, Pak Yang, maaf kalian lihat hal memalukan ini. Haha. Pak Shen memang punya visi jauh ke depan. Mungkin tidak lama lagi, Shen Yexue itu bakal menangis. Ah, Menyinggung keluarga Shang. Besok, gadis pembangkang ini dan wanita rendah itu pasti akan jatuh ke jalanan. Tak perlu tunggu besok. Aku rasa keluarga Shang akan segera cari masalah dengan keluarga Shen. Hahaha, Pak Chen benar. Untung saja aku sudah jual saham grup Shen lebih awal. Lihat saja. Balasan untuk keluarga Shen datang cepat. Halo, keluarga Shang, kan? Akan segera urus Shen Yexue. APA? Kamu bilang keluarga Shang bangkrut? Ini. Bagaimana mungkin? Keluarga Shang itu keluarga besar. Mereka orang kepercayaan Raja Mobei. Berita ini tidak mungkin palsu kan? Iya, Shen Qianan. Kami menandatangani kerjasama bernilai miliaran dengan keluarga Shang. Yakin informasi benar? Ini diberitahukan oleh anggota keluarga Shang lewat telepon. Apa? Ini bencana. Iya, sekarang gimana ini? Gimana menurut kalian mau pikir ulang kerjasama? Dengan keluarga Shen Yexue, hari ini aku mau kasih tahu kamu. Meski keluarga Shang benar-benar tumbang, lalu kenapa? Dana keluarga Shen MU itu udah lama ambruk. Aku, Chen, walau suatu hari jatuh ngemis di pinggir jalan, gak bakal kerjasama dengan Shen Group kalian. Iya banget, Direktur Shen. Kondisi kamu udah kacau, masih minta kerjasama sama kami? Urus dirimu dulu. Aku curiga kamu gagal dapat investasi dari keluarga Shang. Keluarga Shen bisa bertahan hari ini? Shen Yexue. Aku ingat, ada banyak anak orang kaya di kota Jinghai yang tertarik sama kamu. Bagaimana kalau begini? Langsung nikah sama mereka sekarang. Termasuk si wanita hina ini. Shen Yexue, bawa wanita ini pergi sama kamu. Cukup. Hari ini benar-benar bikin aku tercengang. Gak nyangka, di mata kamu yang keren ini. Keluarga cuma jadi alat buat kawin-mawin. Aku urus keluarga sendiri, apa urusannya sama kamu? Saya sekarang adalah salah satu pemegang saham grup Shen. Sedangkan kamu berhak marah-marah atas dasar apa? Grup yang hampir bangkrut. Apa yang bisa disombongkan? Siapa yang bilang keluarga Shen akan bangkrut? Siapa yang bilang keluarga Shen akan bangkrut? Tuan King. Saya King Jun terlambat dengan kontrak ratusan miliar. Mohon maaf, Raja Mobei. Kontrak ratusan miliar. Raja Mobei. Tuan King, serius? Anda akan memberikan kontrak miliaran dolar kepada keluarga Shen? Raja King Zong Mobei. Ini nyonya Ongluan. Onda yakin tidak salah mengenali saya? Sekumpulan orang bodoh yang buta. Apa kalian belum pernah mendengar tentang mantan Raja Gurun Utara? Mereka telah kembali. Ini benar adanya. Kami menghormati Raja Gurun Utara. Enya, Enya. Tuanku, saya bingung lalu memutuskan kerjasama dengan keluarga Shen. Namun hubungan dengan keluarga Shen. Kami bermitra lama dengan keluarga Shen. Mohon beri kesempatan. Sudah saya berikan, tapi kalian tidak mau. Kami sedang bingung. aku ulang sekali lagi. Pergi. Baik, kami pergi. Snow, aku sudah berkorban bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Paman, aku tidak bisa memberi karena sahammu bukan di tanganku. Dijual ke aku, sekarang menyesal? Oh ya? Tidak, aku tidak berani. Yang Mulia Raja Utara, terima kasih untuk hari ini. Santai saja. Aku juga ayah kandung Guo. Apa? Kamu bilang Guo bikin masalah di sekolah? Orang tua, tenang dulu ya, jangan marah. Belum tentu cincin Anda itu benar-benar dicuri oleh Shen Guo. Belum tentu. Bu Guru Lin, Anda tahu kan, keluarga Shen itu hampir bangkrut. Dan Shen Guo, sejak Castle Tampa Aya kurang bimbingan. Kalau mereka miskin sekali, siapa tahu bakal nekat melakukan hal seperti mencuri. Lagi pula, anak saya sendiri bilang, dia melihat Guo diam-diam bawa cincin saya ke sekolah. Dan Shen Guo satu-satunya yang pernah melihat. Kalau bukan dia mencuri, siapa lagi? Pendidikan hidup berani-beraninya menuduh anak saya. Aduh, Kau ayah perempuan rendahan ITU, jadi dia mencuri milik orang lain. Guo, aku tidak mencuri. Masih bilang tidak, dasar perempuan rendah. Anak saya bilang dia tidak mencuri barang.
Coba saja berani menyentuh lagi. Apa kau mau memukul aku? Guru Lin, lihat keluarga ini. Seluruh keluarga Shen ini bandit semua. Cukup, orang tua ini. Kita bicara baik-baik, ini sekolah. Anda ribut seperti ini berdampak buruk bagi anak-anak. Kalau Anda berani menuduh putri saya tanpa bukti lagi. Hati-hati, akan merobek mulut Anda. Berani sekali bicara seperti itu. Saya ingatkan, di sini adalah sekolah. Jangan kira dukungan dokter hebat membuat Anda luar biasa. PAK, Bu. Tolong jangan terlalu emosi dulu. Anda bilang Shen Kuo mencuri barang dari rumah Anda, untuk hal ini kita harus ada bukti. Bukti? Bukti apa lagi? Anak saya bawa cincin saya yang bernilai jutaan. Waktu datang ke sekolah, Shen Guo adalah orang terakhir yang terlihat. Kalau bukan dia yang mencuri siapa? Guo tidak melakukannya. Masih berani Jack. Aku akan minta dewan direksi keluarkan kamu. Kalian belum tahu, kan? Kola ini. Baru saja dibeli oleh Tuan Hong Luan, dan suamiku adalah kepala sekolah yang baru. Orang tua yang ini, tolong jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Tuan Shen, perusahaan kalian yang hampir bangkrut itu, punya hak apa? Kamu bilang aku bikin ribut tanpa alasan. Pak Guru Lin. Sebagai istri kepala sekolah, Aku memerintahkanmu. segera keluarkan Shen Guo. Pak Guru Lin. Kenapa ragu? Orang tua ini, jangan berlebihan. Buat kesepakatan. Anakku ingin sekolah. Nggak mau masalah ini dibesar-besar. Apa yang bisa kamu tawarkan? Perusahaan keluarga Shen hampir bangkrut, dan aku dengar. Keluarga Shang sekarang susah menjaga dirinya sendiri. Keluarga Shen kalian juga nggak bakal bertahan lama. Cincin ini lumayan berharga. Kasih cincin ini, soal Shen Guo, aku nggak akan mempermasalahkannya lagi. Kamu yakin cincin ini? Tentu saja. Cincin Mobei Long Yu ada di sini, mau ambil silakan. Cuma aku khawatir kamu bisa ambil, tapi nggak bisa hidup buat memakainya. Cuma cincin jelek aja. Kamu bikin terdengar berlebihan, mau nakut-nakutin siapa? Hari ini aku harus pakai ini. Sudah, Bu. Cincin sudah diganti, bisa bawa Guo pergi, kan? Tunggu sebentar. Apakah aku mengizinkan kalian Apakah kalian pikir mengganti cincinmu bisa menyelesaikan masalah begitu saja? Apa yang diinginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu dan putrimu meminta maaf di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Kalau tidak, bersiap untuk dikeluarkan. Aku sarankan jangan keterlaluan. Aku memberikan cincin itu agar masalah tidak membesar. Menodai reputasi putriku. Jika kamu tetap keras kepala, aku tidak keberatan untuk menghancurkan keluargamu. Aku sangat takut, orang bisa menggertak. Aku kasih waktu 3 detik untuk berpikir. Kamu dan keluargamu minta maaf atau? Bersiaplah anakmu dikeluarkan. 3, 2, Tunggu sebentar. Orang tua, kami baru saja melihat rekaman. Tidak ada yang mencuri barang, termasuk Shen Guo. tidak ada pencurian terjadi. Bagaimana mungkin? Ibu, kami memeriksa rekaman CCTV sepanjang hari murid Shen Guo. Selalu di kelas belajar, tidak ada waktu untuk mencuri. Putriku berkata langsung pada saya bahwa Shen Guo yang mencuri cincin. Mana mungkin bohong? Oh, saya sudah tahu. Bu Guru Lin, Anda membantu keluarga ini? membohongi saya, ya? Saya beritahu kalian. Kalian tidak bisa mengelabui saya karena saya punya saksi. Pesiklah. Nuonya Liu. Itu kamu. Coba kamu bilang. Apa kamu benar-benar melihat sendiri kalau Shen Guo mencuri cincinku? Benar, Nyonya Liu. Saya melihat sendiri Shen Guo mencuri cincin Anda. Berapa Liu family bayar kamu sampai kamu bisa membolak-balikan kebenaran dan memfitnah putriku? Fitnah? Putrimu, apakah masih perlu difitnah? Semua orang tahu keluarga Shen sebentar lagi bangkrut. Ini sekolah elit, tahu? Kalau bukan karena alasan putrimu ingin mencuri uang, siapa lagi di sekolah ini yang mau repot-repot mencuri barang sekecil ini? HMPH. Tak kusangka orang yang dulu kuselamatkan ternyata seorang tak tahu malu. Tapi tidak apa, aku melihat jelas sifat aslimu. Apa kau masih bisa memecatku? Perlu kau tahu, suami NY, Liu itu salah satu komisaris sekolah ini. Cincin kecil atau cek triliunan, kalau diletakkan di depan putriku, Qin Hao Tian. Dia tidak akan meliriknya sedikit pun.
Wah, besar sekali omonganmu, masih sempat membual di sini. Tanpa dukungan keluarga Shang. Berapa lama lagi keluarga Shen bisa bertahan? Kalau kain kecil jatuh, pasti langsung berebut. Silakan cari sepuasnya. Bu Guru Lin, perkayala. Saya melihatnya sendiri. Itu cincin dicuri Shen Guoguo. Ini apa ini? Bu Guru Lin. Shen Guoguo harus minta maaf pada saya. Kalau tidak, saya panggil satpam untuk bawa dia ke kantor polisi. Nyonya. Saya akan langsung panggil satpam buat tangkap anak nakal ini. Bos Liu, cukup. Jika benar Guoguo mencuri, berapapun uangnya, saya ganti. Panggil ke pos keamanan. Masalah kecil anak-anak, nggak perlu seribut ini. Masih kecil sudah begitu. Nanti besar siapa tahu bakal jadi kaya gimana. Pak Shen, ini saya juga bantu mendidik anak Anda. Kamu, Jangan lupa terima kasih. Cepat panggil keamanan. Pak Liu, tenang saja. Pencuri nggak bakal kabur. Guo nggak mencuri apa-apa. Ayah tahu Guo bukan pencuri. Cuma takut ada orang. Siapa maling teriak maling? Aku kasih tahu kamu jangan jelek di sini. Simpan kata-katamu itu, nanti jelaskan ke bagian keamanan saja. Ada apa ini? Dis de pan Tuanong lui en riburibu Bégini. Apa en ini. Memberi hormat Dui Prong Negeri Tianchao. Bangunlah, apa yang terjadi di sini? Bangun, apa terjadi di sini? Iya, apa yang terjadi? Kalian boleh bilang semuanya. Tuanong lui en accanement bla. Tidak ada yang semena-mena di sini. Tuan Hong Wan sebenarnya tidak ada masalah besar. Kami menangkap pencuri rendah moral yang mencuri barang orang. Tapi juga tidak mau mengaku. Kuo, di depan Tuan Hong Luan, kamu masih berani membantah? Hati-hati, bisa-bisa dijatuhi hukuman. Ayah, Ada aku di sini. Tidak ada yang menjatuhkan hukuman mati putriku. Kamu. Berani sekali kamu memukulku. Suami, dia berani memukulku. Kalian sekeluarga ini benar-benar. Aku minta satu cincin rusak dari kalian. Kupikir kalian akan meminta maaf dengan menunduk. Selesai tapi ternyata kau malah berani memukulku di depan Tuan Hong Wan. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh kabur. Benar, Tuan Hongwan, apa yang dikatakan Nyonya Liu semuanya benar. Shen Guoguo mencuri cincin Nyonya Liu. Nyonya Liu ingin mereka mengganti cincin rusak agar selesai. Tapi lihat mereka, malah berani memukul orang. Mana bisa memperlakukan orang setega ini? Aku kasih tahu kalian. Aku tidak mau ribut sama kalian. Kalian mencuri cincin jutaan dariku, tapi ganti dengan barang murahan. Kalian mempermalukan aku di depan umum. Masalah ini belum selesai. Benar, Nona Hong Luan. Nyonya Liu sangat baik hati. Mereka semua tidak tahu berterima kasih. Nona Hong Luan. Istriku ini memang bicaranya agak keras, tapi setiap kata yang dia bilang itu benar. Sekarang sekolah ini dipenuhi keluarga seperti itu. Orang-orang yang kelakuannya benar-benar. Aku khawatir, kalau nggak dipecat, nggak bisa meredam kemarahan. Yang Mulia Hongwan, sebenarnya, masalahnya nggak seperti itu. Diam. Bagaimana, Guru Lin, di depan Yang Mulia Hong Luan? Apa kau masih mau membela Sudahlah, nggak usah banyak bicara. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Yang Mulia Hongwan memang bijak. Kalian bilang cincin ini nggak berharga. Kalian bilang keluarga Shen bangkrut, jadi mereka ngincar barang-barang kecil dari keluarga Liu. Mohon Yang Mulia Hong Luan memutus. Tapi apa kalian tahu kalau cincin Giok Yulong dari Morbei ini adalah milik Raja Morbei? Cincin ini memang entah ribuan pasukan DI Mobile. Bahan untuk membuatnya saja sudah bernilai miliaran. Apa? Tuanong Wan? Barang milik Raja Mobei banyak yang dipalsukan di pasaran. Apa mungkin Anda? Salalia? Tidak bisa mengenali cincin Raja Mobei? Tidak berani. Hebat kau, Shen Guoguo, mencuri barang Raja Mobei. Nekat. Lepaskan tangan kotormu, atau aku tidak akan ramah. Berani mencuri barang milik Raja Mobei. Keluarga kalian pasti habis kali ini. Kalian orang kampung manquin belum tahu. Quand? Tuan Raja Mobei sudah kembali. Aku tidak peduli barang ini kalian curi atau temukan. Nanti kalau Tuan onglu en mangeant balikan, Saint que Raja Mobei. Keluarga Shen kalian tidak akan bisa kabur. Tuan Hong Luan, saya wali kelas Shen Guoguo.
Guo biasanya berprestasi di kelas. Dia tidak mungkin melakukan hal. Bulin, sampai sekarang masih membela keluarga pencuri ini? Keluarga Shen sudah memberi kamu berapa banyak keuntungan? Nantika Lo Tuan, onglu en mangeant balikan, Saint que Raja Mobei. Bersama kamu, dihukum bersama. Tuan Hongluan. APA yang saya katakan semuanya benar. Sebagai seorang guru, Saya tidak akan membiarkan murid difitnah seperti ini. Kalian semua, sujud. Kamu juga, sujud. Kalian membuatku menonton drama, tapi apa yang kalian katakan memang benar. Cincin ini harus dikembalikan kepada Tuan Raja Mobei. Guo, ke sini. Pegang cincin ini kembalikan kepada ayahmu. Kalau nanti ada orang bodoh yang berani ganggu kamu. Kamu bilang ke tante. Tante yang urus mereka. Pergilah. Sudah selesai. Aku sudah kembalikan cincin ke Tuan Raja Mobei. Ada yang mau bicara? Kenapa? Masih ada yang ingin ambil barang milik raja ini? maafkan saya, Tuan Raja Mobei, saya tidak tahu Anda datang sendiri. Mohon ampuni nyawa saya. Semua orang dewasa adalah dia. Semua ini ulah dia ingin. Kamu yang tua tak mati-mati Tuan Besar itu. Aku hanya sesaat kehilangan akal. Kumohon beri aku kesempatan. Yang mulia Raja Mobei, Anda tahu, aku juga orang miskin. Semua ulahnya, Liu Jie memaksaku melakukannya. Apa yang kamu ngelindur? Aku bilang menambahkan uang, kamu memilih melakukan ini. Tidak begitu cara mengatakan. Sudah cukup. Mulai hari ini, Dewan Sekolah dicopot, semua keluarga Liu tak ada yang tersisa. Sedangkan kau masuk penjara, jadi contoh peringatan. Yang mulia Raj. Ampuni saya, yang mulia ampuni. Untuk Dewan Sekolah yang baru, Guru Lin mengisi. Terima kasih, Yang Mulia Raja Mobei. Hong Wan. Sampai sini saja ya. Terima kasih untuk hari ini. Yang mulia Raja Bei Utara, tidak perlu seformal itu dengan saya. Hari ini kau akan tinggal di rumah keluarga Shen? Jarang ada kesempatan menemani putri. Saya ingin lebih banyak waktu dengan Guo. Baiklah, kalau ada yang dibutuhkan, hubungi saya kapan saja. Sepertinya hubunganmu dengan Hong Wan cukup baik ya. Hah, Mama cemburu, ayah, kamu habis sudah. kamu ini, gadis kecil. Gogo, bawa handuk ke kamar. Oak. Go. Kamar mandi di sana. Oh iya, ayah, mama bilang pemanas air di kamar mandi rusak. Katanya kamu harus cek, benar nggak? Gogo, handuknya dibawa belum? Handuk apa? Kamu tadi bilang pemanas air rusak. Hei, siapa yang izinkan kamu masuk? Gadis kecil ini, berani sekali membohongiku. Shen Guo, buka pintunya. Guo nggak mau, kecuali ayah dan ibu kasih Guo adik laki-laki. Lihat apa sih? Cepat cari cara dong. Guo, apa yang terjadi di kamar mandi tadi? Guo tahu, mau kasih Guo adik laki-laki. Benar, kan? Kamu. Guo ingin yang terbaik buat kita. Apakah itu Qin Hao Tia? Kamu. Lupakan. Aku kasih tahu, besok kamu harus ke sekolah. Aku tahu, Ma. Akhirnya, anak kecil itu mau juga pergi sekolah. Menurutku, anak kita tuh baik-baik saja, kok. Apa? Kuo diculik orang?
Apa yang terjadi? Kuo. Qin Haoyan. Putrimu ada di tanganku. Ayah, cepat selamatkan aku. Kalau mau selamatkan anakmu, datanglah bersama Shen Yexue ke proyek di Jangan, lepaskan aku, selamatkan aku. 1 jam. Aku beri waktu 1 jam. Kalau tidak sampai, Shin Guagua Mati. Qin Haoyan. Tidak menyangka kamu berani datang, Raja Mobe. keberanian bagus, tapi apakah kamu berani minum racun ini demi putrimu? Xiang Baichua, apa yang kamu mau, katakan. Jangan begini terhadap... Shin Yishue. Tahukah kamu putrimu membuat keluarga Shang bangkrut? Banyak orang masuk penjara karenanya. Kamu bilang tidak perlu? Berapa banyak orang dari keluarga Shang terbunuh? Aku dan kakakku berusaha melarikan diri. Kamu bilang tidak perlu? Itu akibat perbuatan keluargamu sendiri. Aku nggak peduli. Qin Haotian, minum racun ini atau anakmu mati. Tidak. Jangan minum. Nggak boleh, biarkan anakmu mati. Hahaha. Ayah, Ayah, Guo. Qin Haotian. Akhirnya kamu kena juga. Minuman beracun ini. Aku dapatkan dulu dari seorang bijak. Tidak sampai 3 jam, kamu pasti mati. Lepaskan anakku. Jangan mimpi, begini saja. Jilat sepatuku hingga bersih. Aku mungkin pikirkan untuk melepas. Raja Mobei. Bukankah kamu hebat? Benar-benar tak menyangka, Raja Mobei yang begitu gagah bisa seperti ini. Cepat jilat sol sepatu kakakku sampai bersih. Video kamu menjilat sol sepatu. Saya sebarkan di internet. Biar semua orang bisa lihat. Inilah Raja Mobei. Hahaha, ayo, jilat. Jilatlah. Kalau tidak cepat menjilat, Shen Guo yang sial ini bakal mati. ayah, Bapak suruh kamu jilat. Bagaimana mungkin? Pikir sedikit racun ini bisa membunuhku? Tidak, tidak mungkin. Racun yang diberikan oleh Dewa Perang 6 negara waktu itu jauh lebih mematikan dari ini. Katakan padaku di mana Kuo. Kalau tidak, mati. Qin Haotian, kamu menangkapku. Lalu apa? Hari ini kamu dan istrimu. Kan mati. Kak. Bunuh dia. Xiang Baishan. Bagaimana bisa jadi begini? Kakak. Cepat bunuh mereka untukku, cepat. Teknik jahat membakar darah, membakar dirimu sendiri, 50 tahun usia demi meningkatkan kekuatan. Lalu kenapa? Selama bisa membunuhmu, aku rela menghabiskan seluruh usia, aku tak peduli. Meski kau Raja Montag bei. Hari ini, kau harus mati di sini. Membakar 50 tahun usia, apa artinya? Bahkan jika membakar 50 tahun lagi. Kamu tetap bukan tandingan aku. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Padahal aku sudah jadi pendekar nomor 1 di kota Jinghai. Cerewet. Kek. Xiao Yun, cepat lakukan. tidak, lepaskan aku. Gua. Aku akan membuat kalian mati. Kek. Jangan bunuh aku, Fa. Tidak boleh menyerah pada ketidakadilan. Tangkap mereka semua untukku.
Tuan Qin, kondisi istri dan anakmu memprihatinkan. Kamu sebaiknya siap secara mental. Dokter, tidak ada cara lain? Kecuali Li Yunjing, tabib dewa itu di sini. Kalau tidak mungkin kamu sebagai suami, bagaimana bisa membiarkan istri anakmu jatuh dari tempat tinggi? Kalau Liun Jing bisa menyembuhkannya, itu bagus. Tabib Li adalah tabib terbaik di bawah Raja Mo Bei. Orang biasa tak mungkin bisa memanggilnya. Sudahlah, kau menyerah saya. Jangan terlalu berharap yang tak mungkin terjadi. Liun Jing datang ke rumah sakit dalam 10 menit. Kau pikir tabib Li orang seperti apa? Kau kira dia akan datang dengan satu telepon? Jangan-jangan kau terlalu sedih sampai jadi tidak waras? Tinggal 3 menit lagi. Sungguh sudah tidak ada harapan. Sungguh sudah tidak ada harapan. Prajurit Li Yunjing memberi hormat kepada Raja Mo Bei. Jadi benar ini adalah tabib Li. Tak tahu Anda adalah Tuan Raja Montakbat. Maaf, Tuan Raja Montakbat. Sudah, tidak apa-apa. Cepat obati istri dan anak saya. Tuan Raja Montakbat. Keadaan Nyonya dan Nona masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan? Memang hebat, tabib Li. Kalau bisa diselamatkan, kenapa belum mengobati? Nyonya dan Nona bisa diselamatkan, tapi kekurangan satu bahan obat. Bahan obat apa? Namanya adalah batu gunung awan, namun sudah lama menghilang dari dunia. Saya dengar terakhir kali muncul di keluarga Li, kota Jinghai. Keluarga Li? Rumahnya Li Gang? Baiklah, saya akan pergi sendiri. Aku dengar beberapa waktu lalu wanita dari keluarga Shen menikah dengan biksu, entah sekarang bagaimana keadaannya. Wanita Shen Yexue, wajahnya lumayan cantik. Shang Xiao sedang menikmati hidup bahagia dengan dua pasangannya. Hahaha. Sayang sekali, ayahku pergi dinas luar kota, dan aku harus tinggal di rumah. Kalau tidak, aku ingin melihat. Apakah Shen Guoguo dan pengemis busuk itu sudah mati? Tidak melihat juga tidak apa-apa. Kurasa. Dua pengemis besar dan kecil itu sudah diusir keluar dari keluarga Shang. Sekarang mungkin sedang mengemis di mana ya? Hahaha. Kurang ajar. Siapa yang berani masuk ke keluarga Li kami? Temukan Shan Yunyan, ada hadiah besar. Pengemis bau, kamu berani sekali ya? Berani datang ke keluarga Li buat gaduh? Pengemis bau, berpakaian rapi dan bawa dua orang untuk akting. Apa kamu pikir bisa seenaknya? Suruh mereka berhenti. Katakan di mana Shan Yunyan, uang 1 miliar ini akan jadi milikmu. 1 miliar? Dengan kartu plastik ini, kamu mengelabui aku? Menipu siapa? Kumpulkan orangmu dan pergi dari sini. Ini rumah keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga seni bela diri terbesar kedua setelah keluarga Shang. Anak bau, hari ini tidak mau pergi, jangan pergi lagi. Aku ke keluarga Li hanya pinjam sesuatu. Sudah dapat, kami langsung pergi. Mau barangnya? Boleh saya. Tapi aku bisa memilih tidak memberikannya padamu. Aku tidak peduli menyelamatkan nyawa atau bukan. Hari ini di keluarga Li kami, sebutir pasir atau tanah tidak akan keluar dari sini. Alasanku bukan urusanmu. Aku tebak, yang kau pinjam bukan bahan obat, kan? Kenapa? Anak kecil bernama Shen Guoguo itu. Apa dia bakal mati? Hahaha. Di mana barangnya? Kesabaranku terbatas. Qin Haotian, kau sungguh berani. Berani menerobos, Bahkan memukul orangku. kau berlebihan. Panggil orang. Siapa berani tidak hormat pada Tuan? Siapa menyuruh kalian kembali? Terus cari. Hari ini meskipun harus menggali tanah, keluarkan barang itu untukku. Kenapa bengong? Berg Erakla. Aku bilang, tidak ingin bertarung. Hanya ingin beli barang. Di mana Gunung Yunyin? Aku bisa memberikan keluarga Li kalian kekayaan yang melimpah. Qin Haotian. Otakmu tumpul, kamu menerobos keluarga Li kami dan memukul orang-orangku. Berani, bunuh kami sekalian. Membunuh kami akan membuat keluarga Shang tidak membiarkanmu lolos. Karena di belakang kami berdiri. Keluarga Shang. Dan itu adalah Qin Haotian. Berani pukul Li Xiao, kamu habis. Aku akan hubungi keluarga Shang untuk urut. Jangan bertarung lagi, keluarga Xiang sudah habis. APA? Keluarga Shang habis sama kamu? Nggak bisa kamu omong kosongnya? Kalau kamu bisa habisin keluarga Shang, jangan datang ke sini beli apapun, aku kasih keluarga Li ke kamu aja deh. Keluarga Shang sudah habis. Hello?
APA, Tim keamanan. Keluarga Shang sudah diserbu. Rumah keluarga Shang sudah digeledah. Tuan Raja Mobei, barang yang Anda cari sudah ditemukan. Li Ming, aku ingat apa yang kau katakan, tapi keluarga Li tidak akan kuambil. Batu Shanyun ini kubawa. Kita mundur, berani sekali. Mau lihat siapa berani datang ke keluarga Li merebut barang. Anak ini tidak hanya memukul orang-orangku. Dia juga merampas Batu Shanyun. HMPH, ternyata kamu lagi, bocah. Kamu pikir kalau ada King Jun melindungimu? Kamu bisa seenaknya di keluarga Li? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku sudah dapat kabarnya. Tuan Wang Montag bei akan segera kembali. King Jun tidak bisa melindungimu lagi. Berani sekali kepala keluarga. Buka matamu dan lihat orang di depanmu. Siapa sebenarnya dia? Tidak peduli siapa dia. Berani-beraninya mengatak anakku. Hari ini harus mati. Sudah cukup, selamatkan Kuo Kuo, yang penting kamu tahu tentang kembalinya Wang Mobei. Apakah kamu mengenali ini? Ayah. Kenapa masih bengong? Ayo cepat hajar dia. Kalau tidak, kita aktifkan formasi pelindung keluarga Li. Begitu aku mengaktifkan formasi, mengalahkannya akan semudah membalikan tangan. Diam. Hamba Li Gang Mohon Maaf etc sambutan kurang pantas. Tahu siapa aku cukup. Aku tak punya waktu berurusan. Minggir. Baik. Li Gang. Tidak akan mengambil barangmu tanpa gantinya. Terima kasih, Tuan. Ayah. Kenapa berlutut padanya? Itu orang yang keluar dari tumpukan sampah. Pengemis busuk memanjat dari bawah. Kamu berlutut padanya? Apa dia pantas? Bagaimana aku bisa membesarkan anak tidak berbakti seperti kamu? APA kamu tahu Zampa yang Betapa mulianya dia sebenarnya? Ayah, kamu pasti sudah pikun. Anak ini baru saja masuk, dia memukul orangku dan bilang mau beli barang kita. Lihat ini, kartu Sheng Huang. Dia memberikan kartu yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Kartu itu pasti dia temukan dari salon kecantikan. Itu kartu Shenyao Supreme. APA, Kartu bintang tertinggi. Kartu ini, di seluruh dunia hanya ada 10. Dengan kartu ini, bahkan bisa langsung tarik uang triliunan. Triliunan? Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Jangan-jangan orang akan mempermainkan kalian? Benar, Ayah. Tadi Ayah bilang dia orang penting. Siapa dia? Apa dia akan membuat keluarga kita? Bagaimana jadinya? Kamu berdoalah supaya dia tidak marah padamu. Tahukah kamu siapa orang itu? Sudah kembali lagi. Paduka Raja Utara. Habis sudah, Ayah. Paduka Raja Utara. Bagaimana ini? Menurutmu, apakah batu awan ini bisa menyelamatkan Guo Guo dan Yeshue? Tidak tahu. Untuk saat ini, kita hanya bisa percaya pada Tabib Li. Qin Haotian. Saya mau tanya sesuatu. Kalau tidak ada Shen Yesue, kamu akan menikahi aku? Kalau tidak ada Shen Yesue, kamu akan menikahi aku? Sudah cukup. Pertanyaan seperti itu jangan ditanyakan lagi. Shen Yesue bisa diselamatkan. Dan dia harus diselamatkan. Dokter, saya bilang tidak bisa diselamatkan ya tidak bisa. Kamu terus menggantungkan nasib anak saya. Bukankah itu membawa ke sini? Bawa ke sini. Gantung hidupnya seperti ini buat apa? Seperti menempati toilet tapi tidak buang air. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Rumah sakit Yiwumen. Hormat kepada Tuan Raja Mobei. Kaget aku. Saya pikir siapa tadi? Ternyata menantu baikku ya. Berhenti. Jangan mendekat ke raja ini. Jangan salahkan raja jika tak bersikap ramah padamu. Menantu baik, lihat cara bicaramu. Kita adalah keluarga Shen Yesue. Masa nggak boleh datang? Anak dan menantuku? Begitu caramu melihat anakmu? Aku bilang, menantu, niat kami baik. Aku juga khusus datang melihat putriku dan cucuku. Tapi Qin Haotian, kamu sebagai Raja Mobei, begitu caramu memperlakukan keluarga istrimu? Ayah benarkan menantu. Keluarga Shen tidak punya utang padamu.
Tidak seharusnya kamu kejam pada nenek ini. Beberapa hari lalu kamu mengambil semua saham keluarga Shen. Apa maksudmu, Tuan Raja Mobe yang terhormat? Mau menindas yang lemah? Raja Mobei, mau berbuat kasar pada keluargamu? Menantu baik, kembalikan saham keluarga Shen yang dulu kamu ambil. Dari tangan Shen Guo. Alihkan semuanya ke anakku. Sekarang juga, kita langsung pergi. Bagaimana? Apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, kalian tahu. Perlu aku sebutkan satu persatu? Shen Guo dan Shen Yeshua. Bagaimanapun mereka perempuan. Tidak salahkan kalau kita sisakan sesuatu untuk anak laki-laki kita? Qin Haotian, sebagai Tuan Raja Mobei, kamu mengerti soal meneruskan garis keturunan, bukan? Bukan minta apa-apa. Saudara perempuanku dan Guo nggak mungkin bangun lagi. Daripada harta itu ditinggalkan buat, lebih baik kasih ke aku aja, kan? Memang begitulah. Lihat Nona Mobei, warisannya pada akhirnya tetap jatuh ke tangan keluarga Shen kita. Menurutku, Pangeran Mobei. seharusnya dia akan setuju. Lagian keluarga Shen kan semua adalah janda Shen Yexue. Menantu yang baik. Kamu juga nggak kekurangan uang segitu, kan? Tinggal tanda tangan aja di situ. Kalau Raja bilang tidak. Apa kalian masih mau mengancam Raja? Tuan Raja Mobei, ini keterlaluan. Ini milik keluarga kami, keluarga Shen. Apa salahnya kalau aku Qin Haotian. Apa gunanya beri warisan ke kakakku? Dia sudah hampir meninggal, lebih baik kasihkan ke aku. Aku adik iparmu. benar, jika kamu tidak serahkan warisan itu ke anakku hari ini, aku akan pergi ke stasiun. Aku akan memberitahu dunia bahwa Raja Mobei memperlakukan orang dengan tidak adil. Kenapa hidupku begitu sulit? Aku kehilangan anak perempuanku. Hartaku juga mau dikuasai orang. Bu, menurutku orang besar ini. Cuma bajingan. Bukankah ini benar-benar menjadikan aku akan lompat dari gedung. Cukup. Apa kalian benar-benar ingin Raja ini memberitahu semua orang tentang apa yang kalian lakukan? Sebelumnya, kalian ingin menjodohkan Shen Yexue dengan Xiang Baichuan? Kalian mencoba membunuh Kuo, kan? Raja ini tidak mengusir kalian dari Jing'an, sudah cukup memberi muka. Jangan kelewatan batas. Sekarang semua pergi dari hadapan Raja ini. Raja Mobei, kami pergi, tapi harus memberikan warisan kepada kami. Kamu harus memberikan warisan kepada kami. Siapa yang bilang kepada kalian, kalau Shen Yexue pasti akan mati? Jangan kira tidak tahu. Dokter sudah bilang sejak lama, Shen Yishua. Tidak mungkin dia bangun lagi, Shen Guogua. Juga tidak mungkin bangun lagi. Daripada warisan diberikan ke dua orang mati, lebih baik diberikan ke aku. Aku terbuka mataku, Shen Yexue punya keluarga seperti kalian, menyedihkan baginya. Kalian benar-benar berharap dia mati? Bukan berharap Shen Yishua mati. Tapi itu kenyataan. Jadi Raja Mobei, kenapa? Bisakah mengembalikan nyawa putriku? Kamulah penyebab kematian putriku. Akulah yang membunuh Shen Yexue. Kalian memaksa Shen Yexue bersama Xiang Baichuan. Keserakahan kalian penyebabnya. Kalianlah yang membunuh Shen Yexue. Lagi pula, siapa bilang Raja ini tak bisa menyelamatkan dia? Bawa Li Yunjing kemari. Ini adalah batu gunung awan. Selanjutnya serahkan padamu. Ayah, Guo, jangan khawatir, ayah di sini. ayah, cepat selamatkan ibu. Ayo. Sudah berhasil, sudah berhasil. Benar-benar ajaib, ini permaisuri Raja Mobei. Kenapa masih belum sadar?
Li Yunjing. Li Yunjing, kamu bilang obat itu bisa? Yang Mulia Raja Mo, Walaupun sudah ada obatnya, tergantung pada keinginan pasien untuk jelas sekali. Keinginan hidup Tuan Shen lemah. Aku sudah bilang, kakakku tidak bisa diselamatkan. Tuan Raja Mobei. Sekarang aku hanya ingin kembali. Hanya ingin kembali milik keluarga Shen. Tidak berlebihan, kan? Tidak paham apa yang aku bilang? Pergi. Salju malam. Salju malam. Bangunlah. Aku mohon padamu, salju malam. Mama. Mama, jangan takut, guo ada di sini. Sayang. Sayang. Li Yunjing. Li Yunjing. Bangun, bangun. Nyonya hidup kembali kali ini. Cepat, cepat panggil semua dokter, sekarang juga. 3, 2, 1. Keju. Bibi Hongwan harusnya ikut foto bareng guo. Setelah urusan ini selesai, aku juga harus pergi. Hong Luan, aku. Tidak perlu bicara lagi. Kalau nanti kamu kangen aku, ingat mampir ke ibu kota ya. Ayah. Gugu mau makan yang enak-enak. Kalau gitu, papa aja gugu makan yang enak. Gimana? Ham,